Anak-anak sekalian, mari kita akan memulai ibadah Sabtu ceria kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus turun atas kita sekalian. 我要向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。 Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk pertolongan yang Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan detik ini. Kami tahu ketika kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua hanya karena anugerah Tuhan semata. Pada saat ini ketika kami boleh juga diizinkan memiliki kesempatan untuk boleh beribadah Sabtu ceria secara online, kiranya Tuhan yang boleh berkenan memakai ibadah ini berbicara kepada kami, dan segala sesuatu yang kami lakukan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami juga boleh sungguh-sungguh di dalam mengikuti ibadah ini, dan Tuhan kiranya berkenan untuk memberkati rekan-rekan kami yang saat ini mungkin sedang dalam keadaan sakit ataupun untuk keluarga kami. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk kami semuanya, keluarga kami, guru-guru kami yang ada di sekolah. Tuhan juga kiranya boleh menolong kami dalam masa situasi seperti ini untuk tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur menyerahkan ibadah Sabtu ceria ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 哈罗，大家好，愿主保佑。早上好，你们的情况怎么样呢？我的情况好，老师们的情况也很好。今天呢，我们一定需要感恩跟上帝，因为上帝给了我们这机会来参加这节目Sabtu Ceria节目。现在呢，我请大家一起唱这首歌，这首歌叫《祝你真伟大》。这首歌呢，告诉我们耶稣是最伟大的神。来，一起唱吧。在你眼
Kita bersyukur kita memiliki Allah yang sangat luar biasa, mengagumkan. Apalagi ketika mengingat keselamatan yang diberikan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sungguh kita bersyukur. Sekarang Madam mau ajak kita kembali menaikkan satu pujian dalam bahasa Mandarin ya. 我要向靠山举目 I lift my eyes to the hills. Kita sama-sama memujikan pujian ini. 我要向靠山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。我要向靠山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 'Halo anak-anak semua, waktunya untuk kita belajar firman Tuhan. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, terima kasih karena Tuhan sungguh mengasihi kami. Dan kami sungguh mengucap syukur karena di dalam kasih Tuhan masih ada kesempatan bagi kami untuk mengikuti Sabtu Ceria. Dan tiba waktunya di dalam kesempatan yang Tuhan berikan, kami akan membaca dan kami merenungkan firman Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu, ingin mengenal Tuhan lebih lagi, dan bagaimana seharusnya kami hidup sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan tolong kami semua di dalam perenungan firman Tuhan di Sabtu Ceria pada hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak, nah pada hari ini firman Tuhan terambil di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-19. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-19. Nah, saya akan bacakan untuk kita semua. Silakan anak-anak kemudian bisa melihatnya di Alkitab masing-masing ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 19.
Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh atau melalui Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah, anak-anak, kalau kita buka televisi, nonton ya berita, atau kemudian mengikuti berita-berita yang ada kemudian belakangan ini, mungkin kita bisa menemukan berita-berita yang cukup mengkhawatirkan. Ketika kita mungkin membaca atau mendengar, melihat berita yang menunjukkan karena pandemi COVID-19 ini ya, dimana kemudian sepertinya kok belum ada tanda-tanda akan turun ya. Jadi kemudian yang positif masih ada ya, dan itu sungguh kemudian menakutkan. Apalagi kalau kita kemudian mengikuti yang di luar negeri ya, itu kemudian yang meninggal begitu banyak. Nah, kita mendapati ini berita-berita yang menakutkan tentu saja. Belum lagi dengan kondisi seperti itu masih ada yang namanya hoax gitu ya. Jadi berita-berita palsu, berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang bikin kita jadi bingung, berita-berita yang kemudian kita bertanya ini benar atau tidak benar. Oke? Tetapi tentu saja ya kita perlu hati-hati ya, kita perlu kemudian bijaksana, benar-benar mempelajarinya, diteliti lagi ini berita benar atau kemudian berita yang tidak benar. Nah, anak-anak bicara tentang berita, tentu saja kita mengetahui bahwa di dalam kehidupan sebagai anak Tuhan, kita punya berita yang terbaik, berita terbesar, berita yang luar biasa, yang sebenarnya sudah kita tahu, sudah kita miliki, yaitu tentang Yesus. Kalau kita baca kemudian di dalam pembacaan tadi ya, di dalam 2 Korintus pasal 9, pasal 5 ayat 19, di situ dikatakan bahwa Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, ya. Jadi Allah itu mendamaikan dunia dengan dirinya. Loh, apa yang terjadi? Tentu saja kita mengetahui bahwa itu karena sebenarnya terjadi pertentangan antara Allah dengan manusia, dengan dunia ini. Karena manusia yang berdosa, karena manusia yang jahat, manusia yang kemudian tidak mau percaya kepada Tuhan, itu terjadi pertentangan. Tetapi kemudian pertentangan ini itu kemudian dikatakan didamaikan oleh Yesus Kristus. Ya, kita tahu bahwa Yesus Kristus itu kemudian sudah datang ke dalam dunia, dia mati, tetapi kemudian dia bangkit. Nah, semua yang dilakukan oleh Yesus itu bertujuan untuk juga mendamaikan antara Allah dengan manusia yang berdosa. Karena itu dikatakan ya, bagaimana Allah mendamaikan dunia dengan dirinya melalui Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Nah, yang menarik kalimat selanjutnya anak-anak, dikatakan apa? Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kemudian berita itu dipercayakan kepada siapa? Paulus berkata kepada kami. Nah, kalau dari konteks Paulus, tentu saja Paulus dan teman-temannya. Ada Paulus dan para rasul yang lain, murid-murid dari Tuhan Yesus. Paulus juga ya, kita tahu dia ada dengan Timotius, dia juga dengan Titus, ya. Kita juga tahu kemudian ada Barnabas di situ yang mereka memberitakan tentang Yesus. Jadi kita perlu tahu bahwa di dalam hidup kita, dalam kondisi dunia yang tidak menentu saat ini, kita memegang sebuah kabar yang sangat baik. Kabar tentang apa? Kabar keselamatan. Bahwa di dalam segala kondisi yang ada, kita punya Tuhan yang sudah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus untuk menebus manusia, untuk menyelamatkan manusia. Ya. Nah, di dalam hari-hari yang sulit saat ini, dalam hari-hari yang mengkhawatirkan, hari-hari yang kemudian menakutkan, bahkan sampai kita nggak boleh keluar, nggak bisa pergi kemana-mana, tapi kita punya kabar baik. Dan itu mengalahkan semua kabar yang ada, yaitu Tuhan mengasihi aku orang berdosa, tetapi kemudian aku orang berdosa sudah diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Sehingga aku ini yang seharusnya kemudian binasa karena dosa, tetapi yang kemudian boleh diselamatkan karena Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus, ya.
Nah, betapa pentingnya tentang kemudian berita yang sudah kemudian kita ketahui ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, ini anak-anak yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pegang baik-baik berita ini. Percaya dengan sungguh akan berita ini, karena ini kebenaran. Ini bukan berita kemudian hoax, ya. Ini bukan berita hoax, berita palsu. Bukan sama sekali. Pada waktu itu kita tahu, ya di zaman itu pada waktu Yesus kemudian bangkit, tersebar berita, ya, berita hoax. Ya, katanya itu tubuh Yesus katanya yang sudah mati itu kemudian dicuri oleh kemudian murid-murid, ya, supaya kemudian menyatakan bahwa Yesus bangkit. Ya, berita hoax waktu itu. Tetapi kita mengetahui bahwa Yesus bangkit itu benar-benar, itu nyata. Jadi berita yang ada itu benar, bukan berita yang bohong, bukan berita yang salah. Dan itu bahkan kemudian terus benar-benar membawa begitu banyak orang kemudian percaya. Nah, kita pun di dalam kondisi yang kita alami, baik itu hari ini, baik itu besok, sampai kapanpun kita hidup, kita boleh percaya memegang berita yang baik ini, bahwa Yesus Kristus sudah menebus dosa saya, sudah memperdamaikan saya dengan Allah, sehingga saya menjadi anak-anak Allah. Saya dikasihi oleh Allah. Nah, itu yang pertama. Jadi pegang baik-baik berita ini. Berita yang hal yang kedua yang kebetulan kita lakukan dengan berita ini adalah mari kita memberitakannya lagi. Jadi berita itu jangan sampai hanya di kita. Ya, misalnya begini, ya. Yang lalu Mister pernah kan kirim berita, ini bisa dapat pulsa gratis. Wah, lalu kemudian ternyata itu sesuatu yang salah. Nah, Mister cepat-cepat berusaha untuk mengoreksi, kasih tahu, ini salah, ini salah, jangan. Jadi berita itu kemudian ketika kita tahu berita yang seharusnya, kita segera memberitahukan kepada orang lain, supaya jangan orang lain juga terjebak. Nah, hal yang sama ketika kita tahu, ini berita yang baik, yuk mari kita kemudian pergi menyampaikannya kepada orang, bahwa kemudian bagaimana Allah sudah kemudian datang ke dalam dunia dalam diri Yesus Kristus dan kemudian menjadi juru selamat bagi dunia. Sama contohnya seperti ini anak-anak, ya. Misalnya ada nih seorang pengemis, ya. Lalu kemudian dia sedang jalan, dia kemudian melewati sebuah toko roti. Ya, ketika dia sampai di samping dari toko roti, sampingnya, lalu kemudian tiba-tiba ada seorang bapak yang membuka pintu samping toko itu, lalu kemudian memberikan dia roti, panggil, "Pak, ini roti buat bapak." Pengemis itu kemudian melihat, roti buat saya. Iya, ini roti buat bapak, ya, kata bapak pemilik toko roti. Lalu kemudian, wah, terima kasih. Setelah kemudian si pengemis itu mendapatkan roti, si bapak yang punya toko roti bilang begini, kamu kalau punya teman, kamu panggil, suruh ke sini. Saya masih ada roti juga buat mereka. Nah, anak-anak, itu kan sebuah kabar baik. Nah, apa yang terjadi? Si pengemis itu kemudian dengan berbinar-binar wajahnya, kemudian dia segera kemudian meninggalkan tempat itu, dia mencari temannya, lalu dia memberitahukan, saya baru dikasih roti, ini masih hangat, baru selesai dibuat, kamu pergilah ke toko itu, di situ bapak menunggu kamu, dia juga mau kasih roti buat kamu, ada roti yang enak, rotinya masih baru, masih hangat, cepetan kamu pergi. Maka kemudian teman-temannya akan pergi. Nah, anak-anak, itulah kabar baik yang diberitakan. Kalau ada saat ini orang-orang yang sedang dalam ketakutan, kekhawatiran, apalagi dalam kondisi sekarang, kalian mungkin punya teman, punya saudara yang dalam ketakutan, mungkin kalian bisa memberitakannya, memberitahukan hal yang paling sederhana. Tuhan mengasihimu, Dia sudah mati untukmu, dan Dia sudah memberikan keselamatan kepadamu ketika engkau sungguh percaya kepada Dia. Ini berita yang besar anak-anak, berita yang harus juga kita beritakan kepada orang lain. Dunia ini sudah dipenuhi dengan berita-berita yang menakutkan. Dulu waktu Mister masih kanak-kanak, dulu di televisi itu ada di siaran TVRI,
itu kemudian ada yang namanya dunia dalam berita, ya, namanya dunia dalam berita. Tapi kemudian beberapa orang plesetin, ya, menjadi dunia dalam derita. Begitu banyak berita-berita yang menyedihkan, ya, seperti yang mungkin belakangan ini terjadi. Tetapi kita perlu tahu ada berita baik yang harus kita sampaikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Tentu saja anak-anak, Mister berharap mungkin dari teman-teman Anda, kalau ada yang belum mengenal Tuhan Yesus, belum percaya kepada Tuhan Yesus, beritakanlah berita baik ini kepada mereka. Sampai nanti Anda dewasa, dimanapun Anda berada, di dalam profesi apapun yang Anda kemudian geluti, panggilan seperti apapun yang Tuhan berikan pada Anda, jadilah anak-anak Tuhan yang terus mau memberitakan kabar baik. Sekali lagi, hal yang sangat sederhana anak-anak. Katakan, Tuhan mengasihimu. Yesus Kristus sudah mati untukmu. Dia menyelamatkanmu. Nah, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat buat anak-anak semua. Ingat, yang pertama, pegang baik-baik. Lalu kemudian juga ini menggerakkan kita, mendorong kita untuk menjadi pemberita kabar baik ini kepada banyak orang. Dimulai mungkin dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya. Sampai jumpa lagi, ya, di dalam perenungan firman Tuhan di Sabtu Ceria yang akan datang. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Engkau mengingatkan kami kembali di dalam kondisi dunia yang dipenuhi dengan berita-berita yang menakutkan, mengkhawatirkan, menggelisahkan, berita-berita bohong, berita-berita yang kemudian memutarbalikkan kebenaran. Tetapi kami punya satu berita yang tidak pernah salah, berita yang bahkan begitu besarnya, berita yang kemudian selalu menjadi berita sukacita, yaitu betapa Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Allah sudah mengaruniakan Yesus Kristus untuk mati, untuk menebus dosa manusia, sehingga yang percaya kepadanya kemudian bisa diselamatkan. Oh, sungguh berita yang besar. Tuhan, tolong untuk kami sungguh-sungguh boleh percaya pada berita ini dalam hidup kami saat ini. Sampai kapanpun kami hidup, kami terus benar-benar memegang dan percaya pada berita ini, kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Dan mampukan kami Tuhan untuk juga bisa memberitakan kabar baik ini, berita baik ini kepada banyak orang dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.手上。